Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Oh, haleluya. Walau dunia semua bergoncang,
tes. Sorry. Saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, segala puji syukur bagi Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Berkemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada yang mau bagi berkat? Ada dari Bapak Ibu yang mau bagi berkat buat kita? Silakan unmute. Ya, kalau tidak ada saya bagi berkat ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kami mengucap syukur. Ini berapa minggu yang lalu anak kami Matthew itu berulang tahun gitu ya. Nanti berapa minggu lagi saya dan istri ulang tahun pernikahan, tanggal 22 Maret. Yang ke-13 tahun. Karena Matthew kan 12, kami 13 tahun. Masih muda gitu ya. Masih muda. Dan kami bersyukur banyak hal yang boleh dilewati, kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan
ya luar biasa lah Tuhan gitu ya, sangat-sangat luar biasa. Eh, saya suka sekali menyanyikan lagu segala puji syukur, karena kalau saya udah mulai lemah, saya mulai capek, kalau saya mulai bernyanyi, rasa sesuatu itu terangkat gitu ya. Satu kali waktu Theo sakit kemarin, Theo sakit, mamanya sakit, udah pulang mamanya sakit, terus saya mau sakit juga gitu ya. Udah berapa hari itu pusing apa gitu ya. Wah, kalau saya kan kadang nggak saya ceritain gitu ya. Saya kerjain terus sampai satu saat saya memang nggak kuat gitu ya. Pusing gitu ya. Akhirnya baru kali itu saya minum obat. Saya bilang sama Mami itu, ada obat nggak? Ada nih, Mixagrip. Karena selama ini saya tuh kalau sakit itu obatnya adalah kalau saya nggak olahraga, ngerjain macam-macam itu sembuh gitu ya. Jadi kemarin, aduh pusing nih. Pikiran tuh berkecamuk karena kami baru datang dari rumah sakit dan anak waktu itu diisolasi. Kiri kanan Matthew itu positif COVID. Ini lagi periksa positif. Aduh, gitu ya. Tapi ini udah lewat 2 minggu ya. Jadi aman saya sama Andre. Jadi kiri kanan positif itu kan bikin, wah, kita cuman pakai masker gitu ya. Kalau dokter sama perawatnya kan pakai APD lengkap. Nah kami cuman pakai masker gitu ya. Wah ini aman nggak, ini aman nggak? Aduh, ya berdoa Tuhan tolong gitu ya. Oh, rasa hati itu berkecamuk gitu ya. Pengen cepat-cepat, saya tuh pengen cepat gitu dapat kamar. Ayo udah masuk kamar gitu. Tapi prosesnya panjang. Dari 9:30 itu baru 2:30 baru masuk kamar gitu ya, prosesnya luar biasa. Nah waktu saya sakit itu saya minum Mixagrip. Saya percaya hati yang gembira adalah obat gitu ya. Jadi saya harus semangat gitu ya. Kebetulan hari itu juga ada yang beli ayam saya. Diborong habis gitu ayam. Nah waktu orang borong ayam saya habis itu, hilang sakit saya gitu ya. Saking semangatnya, wih ini ayam beban nih gitu ya. Udah kasih makan tiap hari, udah susah nih kapan nih habisnya ayam. Pas diborong semua, wah langsung hilang sakitnya gitu ya. Jadi hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, hati yang bersorak-sorai walaupun kita punya masalah membuat segala sesuatu itu menjadi ringan. Firman Tuhan bilang begini, siapa yang dapat orang yang bersemangat dapat menanggung beban hidupnya. Firman Tuhan itu bilang begitu ya. Orang yang bersemangat bisa menanggung beban hidup. Asal kita semangat, asal kita bergairah, masalah apapun atas hidup kita bisa kita lewati di dalam Tuhan. Jangan hilang semangat, jangan hilang gairah, jangan hilang sukacita. Karena hasil survei yang banyak, mohon maaf, meninggal dunia itu mereka yang ketakutan berlebihan, mereka yang cemas berlebihan gitu ya. Saya kemarin cerita dengan teman saya, sama-sama importir, terus anak orang cukup kaya lah di sini, anaknya, ya bapaknya punya toko mahkota gitu ya, toko bahan bangunan di pasar. Terus saya cerita pengalaman saya, bapak ini masih muda tapi haji dia. Terus dia cerita pengalaman dia, saya bilang asal kita semangat, bisa kita lewatin sakit penyakit kita. Dia mengalami asam lambung dan kekhawatiran itu luar biasa. Rasa mau mati begitu. Jangan pikirkan mau mati, nikmati bahwa kita harus mengucap syukur apa yang ada sekarang. Ayo kita nikmati. Karena saya pernah mengalami dan saya bisa melewatinya hanya dalam beberapa bulan. Dia hampir lebih berapa tahun gitu ya. Sampai sekarang dia nyetir aja takut gitu ya. Takut tiba-tiba di jalan hilang napas gitu. Nggak sampai segitu juga saya bilang gitu. Jadi asal kita semangat, kita mau bersyukur, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan, segala masalah atas hidup kita adalah masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan bilang begitu. Mari kita angkat pujian, saya undang bangkit berdiri. Dengan hati bersyukur,
Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di dalam-Mu, sambil menikmati kasih-Mu. Ku memandang wajah-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bilang kiri kanannya. Sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bilang kiri kanannya, dia sungguh baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau alasan kami mengucap syukur karena begitu besar kebaikan Tuhan atas hidup kami. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat setiap janji Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan, dan kami mau masuk di dalamnya ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan yang bukakan, sikapkan segala perkara-perkara yang tersembunyi. Apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan, Tuhan nyatakan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pakai hamba-Mu Tuhan, abang kami, Bang Roy Tuhan. Tuhan penuhkan dengan urapan,
Dan Tuhan yang melawat saya, firman yang boleh disampaikan dalam nama Tuhan Yesus, menjadi rema untuk setiap kami jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghadik segala perkara yang sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya segala tipu daya iblis, tipu setan tidak berlaku atas kami. Firman Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalahkan segala sesuatunya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sanggup mengubahkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang keras menjadi lembut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semangat yang patah menjadi bugar kembali, menjadi sehat kembali, menjadi semangat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang sakit Tuhan sembuhkan oleh karena kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mempersiapkan hati kami. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang, amin Yesus, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan Yesus, rumah doa-Mu, agar semasuku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, amin, rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hatiku sekarang, hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan, ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, haleluya, haleluya,
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan. Saya serahkan ke Bang Rai. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak, Engkau layak, terima segala hormat, terima segala pujian. Haleluya, haleluya. Rabatoko serabalanamu. Haleluya, ajaib, ajaib dan besar Engkau Bapa kami. Ajaib dan besar Engkau Allah kami. Haleluya, rabatoko sherabaralanamu. Haleluya, kami menyembahmu. Kami menyembah ratakuna masyira baralana toko seralanamo. Irabalana toko serabalanamo. Haleluya, rabalana masyira bakiaralanamo. Lora batoko rabasiki rabakia karalanamo. Haleluya, ajaib, sungguh Engkau ajaib ya Bapa kami. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau ya Allah Bapa kami yang sungguh dahsyat Tuhan. Engkau yang menciptakan segala sesuatunya ya Bapa di surga. Engkau yang bertahta di atas segala sesuatunya ya Bapa di surga. Oleh karena kehendak-Mu lah maka semuanya jadi. Oleh karena kehendak-Mu lah ya Bapa maka semuanya ada ya Tuhan. Dan Tuhan Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang begitu dahsyat ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami adalah kumpulan orang-orang yang sangat beruntung, kami sangat berbahagia, kami sangat bersyukur ya Bapa di surga. Oleh karena anugerah-Mu semata-mata Tuhan, sampai hari ini kami boleh mendapati, kami memahami bahwa Tuhan Engkau sudah memulihkan, memperbaharui kami dengan darah yang sangat mahal, dengan harga yang begitu mahal Tuhan. Engkau sudah memperoleh kami kembali ya Bapa. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tetapi semata-mata Bapa karena Engkau mengenal kami, karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan masih banyak lagi jutaan orang yang akan Engkau bawa Tuhan masuk dalam rumah-Mu ya Bapa, yang
yang hari-hari ini mereka belum mengenal-Mu ya Bapa. Tuhan, kami gereja-Mu yang masih ada tinggal di muka bumi ini, Tuhan Engkau berikan mandat, Tuhan Engkau berikan tugas untuk kami menjadi saksi Kristus, untuk kami menjadi saksi kerajaan Kristus hadir di tengah-tengah bumi pada hari ini Bapa di surga. Tuhan, utus kami, pakai kami, berikan kami keberanian untuk kami memberitakan Injil, untuk kami menjadi saksi-Mu Tuhan selama kami hidup ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang memperlengkapi gereja-Mu ya Tuhan, juga kelompok ini Tuhan, rumah-Mu tempat ini Tuhan, Engkau nyatakan segala rencana-Mu Tuhan, curahkan seluruh isi hati-Mu dan Roh-Mu lah yang memimpin kami untuk kami melakukan tepat seperti apa yang Kau kehendaki ya Bapa. Terima kasih Bapa, bukan karena kami hebat, bukan karena kami lebih daripada orang lain, tapi semata-mata oleh karena agenda Roh-Mu Tuhan, semata-mata karena kasih-Mu Bapa yang harus bekerja, yang harus terjadi, firman-Mu yang harus terlaksana ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mari terus permuliakan nama-Mu ya Bapa di atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk suku-suku bangsa. Hari ini kami berdoa untuk apa yang sedang terjadi di negeri Myanmar ya Bapa di surga. Ada chaos di sana, ada bentrokan Tuhan horizontal antara masyarakat Tuhan dengan militer, polisi. Bapa di surga Tuhan, mari campur tangan ilahi terus terjadi Tuhan atas Myanmar ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, kami berseru Tuhan, tolong Myanmar ya Bapa. Kuatkan negara ini tetap berdiri ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau yang mengetuk hati para militer Tuhan, para penguasa saat-saat ini Tuhan, untuk mereka Tuhan boleh mendengar suara-Mu ya Bapa. Mari jamah dan lawat Myanmar. Solusi yang dari sorga itu yang terjadi Tuhan. Lindungi masyarakat, lindungi semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, jika ada pihak-pihak yang akan membantu Tuhan untuk menengahi baik dari PBB maupun dari ASEAN, negara-negara yang lain, Bapak Tuhan, kami berdoa supaya sungguh agenda yang dari sorga itu yang terjadi bagi Myanmar. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang ada di Myanmar. Bapak, proteksi yang daripada Tuhan itu yang sungguh menutup bungkus mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam saat-saat seperti ini Tuhan, sungguh Tuhan yang kobarkan api kasih Roh untuk memberitakan Injil Tuhan bagi umat-Mu di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh Tuhan rindu dan kami akan dengarkan kesaksian-kesaksian penyataan ilahi kehadiran tubuh Kristus di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, Tuhan, pada pagi sampai siang hari ini Tuhan, kami gereja-Mu, kami rindu, kami sudah bersekutu, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu. Mari jamah dan lawat semua kami Tuhan yang ada di rumah kami, di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Ya, sama-sama kita kembali hadir secara virtual. Sudah setahun ya kalau nggak salah kita virtual ya. Atau entah kita startingnya bulan apa ya. Palangkaraya Indonesia masuknya Maret itu ya. Entah kita mulai online mulai ya hampir setahun lah. Gereja-gereja semua hampir setahun. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum memulai, tadi kita sama-sama ambil waktu berdoa untuk Myanmar. Agak miring deh, ditaruhkan di on WL. Tuhan. Ya, supaya tidak kosong sebelah ya. Jadi saya teringat pernah menulis kisah tentang Myanmar ini ya, karena ada Pak Francis Song, waktu itu dia jurnalis British, dia jurnalisnya Australian Broadcasting kalau nggak salah ya, jadi jurnalisnya radio Australia. Kemudian ya akhirnya karena satu pengalaman rohani di Tiananmen, kemudian dia jadi hamba Tuhan, ya dia hamba Tuhan sebagai jurnalis, tapi akhirnya dia jadi full time. Dan di Tiananmen waktu itu di Cina, ribuan peluru berdesing di kiri kanannya, orang-orang pada tumbang, tapi dia tetap berdiri.
ya dengan penerjemahnya gitu ya. Dia waktu itu memberitakan Injil di sana karena mahasiswa-mahasiswa lagi demo, terus ada suara yang menggerakkan dia, ayo kamu berbicara, beritakan Injil. Sebelum mereka ditarik, ya mati maksudnya, kena peluru. Akhirnya dia ikuti suara roh Tuhan, dia ambil tempat berdiri. Nah kemudian dia mulai khotbahkan Injil, ada terjemahan bahasa Cina. Kemudian dia lihat ada beberapa orang yang sudah respon, dan setelah itu peluru berdesing, orang-orang di sekelilingnya tumbang, dan dia tetap bisa akhirnya keluar, dia selamat, dia melangkahkan kaki di antara mayat-mayat begitu ya, jenazah. Nah kemudian beliau akhirnya pergi ke Tiananmen ini, ke Myanmar. Waktu itu masih Burma gitu ya, masih Burma. Kemudian ada satu suku namanya suku Karen, dan dia latih mereka untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat suku ini diserang, mereka harus letakkan semua senjata, semua tentara-tentara dilatih untuk bersorak-sorai berdoa. Bom yang dijatuhkan itu lolos. Misalnya ada satu perkampungan 6 rumah dibom, 5 sudah hancur, yang ngebom sudah hancur semua, kita pergi. Padahal justru di satu rumah masyarakatnya berkumpul di situ untuk berdoa. Tentara-tentara menyerang, kemudian gajah-gajah mulai menggulingkan batu, banyak mujizat Tuhan. Apa yang kisah-kisah di Perjanjian Lama itu terjadi di sana, gitu ya, sampai presidennya, kepala sukunya ya, presiden itu didoakan, minta supaya dia dipimpin, dan akhirnya bang suku Karen ini bisa diterima ya, ada surat dari PBB, mereka diakui oleh Myanmar gitu ya. Nah, jadi ada gejolak seperti itu, pernah lawatan Tuhan, kuasa Tuhan didemonstrasikan di bangsa ini. Nah, hari ini terjadi lagi satu hal yang skalanya lebih besar, tapi kita percaya Bapak Ibu, ada juga saudara-saudari kita di sana, Pak Yopi dari GKD, utusan dari GKD Jakarta yang melayani, dan beliau yang suami istri yang sering menginfokan perkembangan di sana. Mari dukung doa seperti itu ya. Keadaan mencekam ya, tapi ya kita nggak bisa berbuat lebih banyak lagi ya, kita tetap berdoa bahwa Tuhan pegang kendali, umat Tuhan dijagai, dan ya ambil bagian ya Bapak Ibu Saudara. Tadi kita berdoa supaya kita jadi rumah doa, supaya suku-suku bangsa dibawa datang kepada Tuhan. Nah kita nggak boleh acuh dengan perkara-perkara yang seperti ini. Saya lihat ya, emang kenapa, apa yang sedang terjadi di Myanmar? Baca-baca sedikit walaupun tidak begitu mendalami. Ya puji nama Tuhan. Ya mari terus ambil bagian. Nah selain di Myanmar, nggak mungkin kita hanya berdoa untuk negara lain, terus kita lupa apa yang sedang terjadi di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia belakangan ada KLB ya, partai Kongres Luar Biasa, ada masalah vaksin palsu di Cina yang harus dijaga ketat jangan sampai masuk di Indonesia, dan ada perkara-perkara yang lain. Mari Bapak Ibu kita terus berjaga-jaga juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Puji nama Tuhan. Hari ini undangannya itu ya, saya buatnya kitab di samping raja ya, kalau nggak salah, kitab di samping raja. Ini kitab, ini raja. Di sampingnya ada kitab. Cuma saya tulisnya di situ hanya ada gambar Holy Bible ya. Kalau di zaman Perjanjian Lama belum ada Holy Bible. Baru kitab The Law, hukum-hukum yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama membuka dan membaca dari kitab Ulangan pasal yang ke-17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Jadi kitab Ulangan ini merupakan diulang kembali kisahnya bangsa Israel, kisahnya Tuhan menurunkan hukum-hukumnya. Nah itu kisahnya, makanya disebut Ulangan. Kalau di bahasa Inggris kan Deuteronomy gitu ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kitab yang kelima, ada yang disebut kitab Pentateuch. Ini 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa ya gitu ya. Ya ini kalau yang belajar Alkitab ini lebih memahami hal-hal ini.
Kita membaca dari kitab Ulangan pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-20, perikop hukum tentang raja. Demikian firman Tuhan, ayat 14. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. 20. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Puji Tuhan. Oh ya, sebelum dilanjutkan, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi silahkan kalau mungkin tadi belum diingatkan supaya kita boleh mempersiapkan nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan kita akan perjamuan kudus. Andre bisa siapin dicek punya kita ya. Ya. Jadi secara khusus kitab di samping raja itu disebutkan. Jadi Tuhan tetapkan bagi bangsa Israel begini, kalau bangsa Israel ini minta raja, maka begini syaratnya, jangan dari bangsa lain, harus dari sukumu, begini. Kemudian secara khusus di ayat yang ke-18 juga dikatakan begini, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, kalau dia sudah memerintah, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Jadi raja itu, setiap raja harus menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Mohon maaf. Pakai masker ini mungkin karena udara yang dikeluarin termasuk lagi jadi nyerang ke tenggorokan, mohon maaf ya. Jadi apa itu, setiap raja baru itu kalau dia memerintah, dia duduk, pertama dia harus lakukan, dia salin dulu, belum apa istilahnya itu ya, nggak usah urusin dulu inventaris kerajaan. Raja sebelumnya ninggalin apa nih? Bukan itu. Setiap raja baru harus buat salinan dari kitab yang ada dipegang oleh orang-orang imam-imam orang Lewi. Ya karena harus imam-imam orang Lewi ini di Perjanjian Baru mereka ada yang istilahnya ahli-ahli Taurat, mereka yang merawat kitab-kitab yang murni, kitab-kitab yang asli itu. Hanya ada satu. Jadi ya bayangkan kalau setiap raja harus pakai imam juga mau menyelenggarakan ibadah di tempat yang ditentukan Tuhan. Terus raja juga harus bawa ke ini, bisa hancur, bisa rusak. Jadi ketentuannya raja harus buat salinannya. Waktu itu belum ada mesin fotokopi. Gitu ya. Jadi perintahnya harus dibuat salinan. Walaupun memang sedikit berbeda ya, entah sedikit atau banyak perbedaan. Kalau di Alkitab di terjemahan LA ini
Tapi apapun perbedaannya, saya percaya bahwa hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan penerjemahan-penerjemahan ini tidak asal-asal bekerja, ya. Cuma bagaimana kita mempelajarinya lebih mendalam lagi. Di ayat 18 kan dikatakan ini, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya. Haruslah ia menyuruh menulis baginya. Jadi kan seolah-olah raja ini ada juru tulisnya gitu ya, yang harus bagus tulisannya. Belum ada mesin fotokopi, harus bagus tulisannya. Terus salin kembali kitab yang ada dipegang oleh orang Lewi itu, imam orang Lewi. Nah, begitu ya kalau kita baca di Alkitab bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca di King James Version, ya, di beberapa terjemahan yang lain, di Contemporary English Version, di Amplified Bible, dan ya referensi yang pertama selalu biasa dipakai itu di King James Version. Ulangan 17, ya. Ulangan 17, maaf. Ulangan 7, sorry. Kitab Ulangan, Pak, saya cari dulu ya di mana ini? 17 ayatnya yang ke-18. Tapi nggak ada ya. Kalau ada di yang pakai di gadget, dia di handphonenya ada terjemahan. Coba lihat yang terjemahan bahasa King James Versionnya. Dibilang di situ, and it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom that he shall write him a copy of this law in a book. Ya, he shall write him. Dia harus menulis. Ada yang membahas tentang ayat ini secara khusus. Dia bilang raja ini harus menulis dengan tangannya sendiri. Waduh, raja disuruh menulis kan ya. Saya bayangkan bagaimana Raja Yoas yang umur masih muda waktu itu berapa tahun, bagaimana mungkin dia disuruh menulis dengan ketentuan ini. Jadi saya masih lebih terima ketafsiran yang bilang mungkin dia perlu suruh orang lain yang menulisnya. Walaupun di terjemahan yang di bahasa Inggrisnya bilang dia nulis sendiri pakai tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena keterbatasan waktu, kita harus belajar dengan orang yang lebih paham tentang sejarahnya, kisahnya. Ya, saya nggak memperdalam di situ ya, saya juga ini. Tapi intinya bahwa raja harus punya salinan dari kitab yang dipegang oleh orang-orang Lewi. Nggak bisa pakai yang itu. Karena kalau itu dipakai setiap raja berganti, raja aja ini dikatakan harus baca itu tiap hari. Kalau satu raja dia pakai nanti sudah rusak, nanti lusuh. Terus ganti raja yang lain. Oleh karena itu harus dibuat salinannya. Salinan dari apa yang dipegang oleh imam-imam orang Lewi. Nah, itu ketentuan pertama. Ganti raja, bikin salinan yang baru. Nah, seperti itu jadinya. Ganti raja, bikin salinan baru. Bapak Ibu Saudari, terus salinan yang mana nih? Ada apakah yang disalin ini kitab-kitab ulangan ini? Karena kitab ulangan ini dia skip semua hal-hal yang mungkin bukan dibilang tidak penting ya, tetapi ini boleh menjadi aturan-aturan yang harus dipegang oleh raja. Ada juga yang menganggap enggak, yang dia harus salin ulang itu Pentateuk itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, harus 5 kitab yang ditulis oleh Musa. Kan yang lain kan belum muncul, ya, nabi-nabi besar belum muncul, belum ada kitabnya, tapi sampai ini dikisahkan terjadi, ada kitab yang ditulis oleh Nabi Musa, Pentateuk gitu. Raja harus referensi utamanya itu harus pada kitab-kitab itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini seorang raja. Memang sebagai raja dia harus belajar strategi perang, kan gitu ya. Strategi perang harus belajar mungkin ekonomi makro, ekonomi mikro, paling tidak ada ahli-ahlinya. Tetapi ketentuannya Tuhan bilang harus ada salinan ketetapan-ketetapan Tuhan yang harus menjadi dia baca renungkan tiap-tiap hari. Ketentuan bagi seorang raja. Terus apa yang saudara-saudari kita dapatkan dari pelajaran firman Tuhan ini? Tuhan menempatkan firman-Nya bagaimana, ya, kan dibilang begini, kalau bangsa Israel minta seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, maka ketentuannya harus seperti ini. Kalau sebelumnya bangsa Israel tidak dipimpin oleh raja, mereka langsung dipimpin oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Jadi Tuhan berfirman kepada nabi,
Kemudian nabi ini yang mulai menyampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Imam Harun, ya, kalau ada apa-apa imam yang pimpin persembahan dari jemaah kepada Tuhan. Tetapi kalau ada pesan Tuhan lewat Nabi Musa. Belum ada raja. Nah, kemudian ada saatnya baru bangsa Israel bilang, lihat bangsa-bangsa lain dipimpin oleh raja manusia. Masa kita ini tiang awan, tiang api seperti itu. Minta juga raja. Terus Samuel marah-marah waktu itu. Tuhan bilang, kamu jangan kesal. Yang ditolak itu bukan kamu, tapi aku. Kalau begitu penuhi permintaan mereka. Nah, akhirnya muncullah raja yang pertama, Raja Saul. Tapi Raja Saul ini tidak berkenan di hati Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, saya sudah tetapkan orang yang berkenan di hatiku. Jadilah Raja Daud gitu ya. Sampai muncul kemah Daud. Oke. Raja Daud, orang latihan perang, semua terbentuk tentara-tentara. Tapi Tuhan tidak memilih mereka. Yang Tuhan pilih orang yang ada di ladang, yang ada di padang, yang menggembalakan, yang punya hati yang melekat kepada Tuhan. Kemampuannya, talentanya itu main gitar. Enggak ada gitar waktu itu. Main kecapi, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan di padang belantara. Tetapi tidak diragukan hatinya. Daud hanya dipercayakan menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi kalau ada binatang buas yang menyerang, jangan coba-coba. Dia serang, tangkap dombanya itu, dihajarnya binatang buas itu. Mempertaruhkan nyawanya karena domba-domba gembalaannya. Itu hati Daud. Dan dia melekat pada Tuhan. Dan Tuhan bilang, wah ini yang berkenan kepadaku. Tuhan tidak melihat di jajaran tentara-tentara yang terlatih mungkin di sekolah-sekolah militer, tapi yang melekat di hatinya Tuhan. Nah, ini ketentuan. Jadi saat kalau bangsa Israel minta raja itu harus pertama referensi utamanya adalah kitab hukum yang sudah kuturunkan. Nah, ini yang kita belajar ya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, saat engkau profesimu apa saat ini? Apa yang sedang engkau kerjakan? Apakah engkau katakan, oh banyak referensi-referensi, saya harus belajar dari sini, ada buku-buku, ada di YouTube, atau apa mungkin saya sebagai pegawai negeri, saya harus belajar ini, nonton di YouTube ini, ikut seminar-seminar, webinar, seminar, apapun itu kan ya. Tetapi Tuhan bilang referensi utamanya raja harus firman, harus ketetapan-ketetapan Tuhan. Hari ini, pagi ini kita diingatkan bagaimana saya dan engkau menempatkan firman Tuhan itu di dalam hidupmu. Apakah itu sampingan saja, nantilah itu kan ya ciri-ciri identitas bahwa kita ini orang beragama, bahwa kita ini orang Kristen. Kita pegang Alkitab, kita baca Alkitab. Apakah seperti itu? Atau seperti yang Tuhan perintahkan. Raja di sampingnya harus ada salinan dari kitab yang ada dipegang oleh imam-imam orang Lewi. Amin. Itu perkara yang pertama Bapak Ibu. Kemudian harus ada di samping raja referensi utamanya, menjadi referensi utamanya. Menjadi referensi utama saya dan engkau firman Tuhan. Amin. Adakah perkara-perkara yang lain? Oh, gimana supaya kita sukses ya? Kalau saya mau sukses di usaha saya seperti ini, maka ini banyak referensi. Tuhan tahu isi hati kita dan Tuhan ingatkan kita pada hari ini. Referensi utama firman Tuhan. Bukan banyak, ada kisah-kisah yang lucu yang saya pernah dikisahkan. Saya beberapa kali juga sudah cerita anak seorang petani di Sumatera yang setiap mau bertanam dia harus baca Alkitab dulu. Dia bukan sekolah Alkitab, dia juga bukan ahli Alkitab. Dia baca Alkitab sampai dia dengar suara Tuhan, entah bagaimana caranya. Mungkin dia baca kitab Wahyu kah, atau dia baca kitab apa, pokoknya sampai dia dengar ada suara Tuhan bilang, kamu tanam lombok misalnya, kamu tanam cengkeh, atau kamu tanam kopi. Setelah dia dapat suara itu baru dia mulai tanam. Terserah orang lain bilang, woi harga cengkeh di dunia ini lagi meroket, ayo kita tanam cengkeh. Kalau Tuhan bilang tanam kopi, dia tanam kopi.
kan gitu ya. Dan setiap apa yang dia tanam itulah yang paling sukses tahun itu, paling bagus harganya. Sampai pola itu diperhatikan oleh petani-petani di kampungnya, sehingga mereka petani yang lain tidak akan memulai menanam apapun sebelum Bapak itu mulai. Jadi kalau Bapak itu sudah tanam apa misalnya cengkeh, yang lain juga baru tanam cengkeh. Kalau Bapak itu tanam kopi, baru yang lain perkebunannya kopi semua. Begitu. Yang cerita ke saya itu anaknya langsung. Waktu saya kos-kosan di Bandung, anaknya cerita gitu. Bang, bapak saya itu lucu. Dan gitu ya. Jadi ya luar biasa. Orang sekampung nggak ngerti perkara itu. Ternyata kampung itu sudah diperintah dengan firman Tuhan. Nah, mungkin agak lucu atau apa, tapi Tuhan serius menetapkan perkara ini di zaman Raja-Raja Israel. Dan apakah Tuhan mau meninggalkannya sekarang? Apakah Tuhan bilang, oh sekarang posisi firmanku tidak terlalu begitu penting lagi. Silakan banyak referensi yang lain boleh kamu pakai. Oh, pasti hati kita bilang enggak seperti itu. Nah, tinggal bagaimana saya dan engkau mempermuliakan firman Tuhan itu yang ada bersama-sama dengan kita pada hari-hari ini. Dulu raja itu harus buat salinan. Sekarang tinggal di-download, ini mau pakai versi terjemahan mana saja, silakan banyak. Yang pasti hati saya dan engkau, apakah kita bilang ini referensi utama untuk saya hidup? Pernah saya bilang ini Alkitab manual book, waktu Tuhan ciptakan alam semesta ini manual book, buku manualnya, bagaimana kita bisa hidup, survive di dunia ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, satu inti dari sharing firman Tuhan hari ini, bagaimana kita menempatkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Apakah ini buku yang nomor 2, nomor 3, nomor sekian, atau kita katakan ini referensi utama untuk kita. Entah dia mau bekerja di pemerintahan, kah dia mau bekerja di swasta, di wira swasta, dia mau pelajar, mahasiswa, dia bilang ini buku referensi utama. Itu yang diajarkan kepada kita. Kemudian ayat yang ke-19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Mau dibilang, ayo gereja Tuhan pulihkan posisi Alkitab, pulihkan posisi firman Tuhan di dalam rumahnya Tuhan, di dalam hidupmu, di dalam keluarga rumah tanggamu. Itu ya. Tuhan bilang, raja di sampingnya harus ada firman Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, bagaimana kita memposisikan Alkitab, bagaimana kita memposisikan firman Tuhan. Apakah kita menganggap itu buku yang serius, sehingga seriusnya kita dia bilang, enggak boleh, saya enggak boleh baca buku yang lain kalau saya belum baca Alkitabku hari ini. Saya belum boleh dengarkan berita yang lain kalau saya belum baca Alkitabku hari ini. Apakah saya dan engkau seserius itu? Apakah kita masih dengar suara Roh Kudus yang mengingatkan kita akan perkara itu? Sehingga tidak ada hari tanpa kita tidak membaca merenungkan firman Tuhan. Entah kita baca yang pasti dari Alkitab ya. Tadi raja itu disuruh menyalin dari kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Salin dari situ. Mungkin sekarang banyak buku-buku yang bagus tulisan-tulisan dari kisah hidup pengalaman rohani hamba-hamba Tuhan orang. Itu tidak salah untuk dibaca, tetapi jangan sampai saya dan engkau tinggalkan Alkitab. Mungkin kita bilang, aduh kalau Alkitab susah dipahami, lebih baik baca-baca buku-buku rohani. Hati-hati dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, saudaraku. Cari firman Tuhan, mendengarkan firman Kristus. Pengalaman rohani orang silakan dia tuliskan untuk kita pelajari. Oh begitu, ya, tetapi kita harus kembali back to the Bible, kembali ke firman Tuhan, kembali ke Alkitab. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari, hari ini intinya hanya itu. Ayo gereja Tuhan, kembali posisikan firman Tuhan. Seberapa penting ini di dalam hidup saya dan engkau. Kitab yang ada di samping raja. Raja harus bersama-sama.
Ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya, di samping raja, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi belajar bukan untuk tahu, tapi belajar untuk dilakukan. Jadi tugas pertamanya raja, ayo ada buat salinan, belajar, lakukan. Begitu ya. Jadi setiap raja mau berperang, dia harus referensi utama dulu. Bagaimana penasihatku? Menurut catatan sejarah strategi perang, kalau kita diserang oleh suku-suku yang dari lautan, kita harus pasang strategi begini. Oke lah, itu nanti. Baca Alkitab dulu, dengarkan. Raja Daud, raja-raja yang sebelumnya juga nabi-nabi, setiap menghadapi peperangan, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Apa kata Tuhan? Tuhan suruh kita menyerangkah? Tuhan suruh kita bagaimana strategi perang itu. Kalau baca di perjanjian lama itu, Tuhan ajarin. Pasukan dibagi 3. Masing-masing berdiam di tempat. Pada suatu saat nanti pecahkan semua buli-bulinya, terus berteriak seperti ini. Tiba-tiba musuh sudah kocar-kacir. Jadi strategi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagi raja dia harus berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Itulah tandanya bahwa dia hidup menyembah, bahwa dia hidup takut akan Tuhan. Di Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan begini firman Tuhan. Jikalau kamu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus katakan gitu. Yohanes 14 ayat 15. Kemudian Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan Yesus mau bilang begini, apa sih tandanya bahwa kita mengasihi dia? Tuhan bilang, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Bukan yang bilang, barang siapa yang paling bagus lagunya waktu dia nyanyi I love you Jesus, maka dialah yang mengasihi aku. Enggak, Tuhan bilang, barang siapa yang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Sama prinsipnya dengan yang di kitab Ulangan tadi itu. Raja pelajari firman Tuhan untuk melakukannya. Maka itulah raja yang menyembah Tuhan. Saya dan engkau saudara-saudaraku nggak dibilang siapa umat Tuhan yang paling berkenan sesuai di hadapan Tuhan menuruti ya semua kita ditebus dengan darah Yesus. Tapi apa yang berkenan yang kita sudah kerjakan? Oh, mereka yang sudah terdaftar di GKKD Palangkaraya, nggak dipakai merek yang seperti itu. Tuhan hanya bilang, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintah-perintahku. Amin. Nah, bagaimana kita mengetahui perintah Tuhan? Dengarkan firman-Nya, dengarkan Roh Kudus, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Jadi saya berharap kita semua tidak lagi menjadi beban untuk kita baca Alkitab tiap-tiap hari, gitu ya. Kalau itu masih menjadi beban, ayo jadikan itu pergumulan. Tuhan, kok saya masih jadi beban ya untuk baca Alkitab tiap-tiap hari? Ini lagi nggak normal saya ini Tuhan. Tolong perbaiki. Nah, biarlah itu menjadi satu pergumulan kalau memang ada yang diantara kita yang mengalami perkara itu. Yang kok kayak rasa baca Alkitab kok malas. Ada juga mungkin pas baca Alkitab ngantuk. Saya jadi ingat anak saya Anthony gitu ya. Dia semangat sekali kalau main HP, nonton TV atau apa ya. Sekarang Anthony sini. Ada tugas dari guru ini nah. Pelajari. Baru duduk sebentar langsung dia dia ngantuk. Kadang-kadang berkaca-kaca matanya, nangis. Belum diapa-apain juga ya. Baru disuruh ngerjain tugas sudah nangis, sudah ya karena terganggu kesenangannya gitu. Sudah ngantuk loh. Apa hubungannya pagi-pagi disuruh belajar sudah ngantuk, menguap loh. Padahal waktu masih pegang HP atau nonton televisi sebelumnya bahaya ini yang kalau ini diteruskan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau masih ada perkara bahwa kita masih berat hati untuk baca Alkitab tiap hari, ayo jadikan itu pergumulan. Datang berseru kepada Tuhan, Tuhan aku mau berubah, aku mau tinggalkan perkara ini, tolong aku. Roh Kudus pasti dengar, kita semua saling mendoakan.
Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Makna apa lagi yang tersamar dalam perkara ini? Tuhan bilang, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan ikut datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jelas sekali firman Tuhan mulai dari perjanjian lama, dari zaman dulu sampai di zaman Tuhan Yesus Kristus, zaman kasih karunia, tetap satu perkara, utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Di mana posisi firman Tuhan, Alkitab gitu ya. Saya dulu ingat sangat fanatik dengan Alkitab, tapi dengan Alkitabnya mungkin ya, bukan dengan firman Tuhan ya, dengan Alkitabnya. Jadi saya ya masa-masa SMA ya, mungkin masa-masa fanatik yang luar biasa. Nggak tahu di mana belajarnya itu ya. Alkitabku tidak boleh ada di bawah buku yang lain. Jadi kalau saya baca Alkitab, kemudian saya taruh di atas meja, sudah saat teduh. Kemudian saya nggak sengaja taruh entah itu kamus bahasa Inggris kah, atau kalkulus kah, atau apa. Bahkan kalkulator saya taruh di atas Alkitab. Hatiku tidak damai sejahtera. Saya langsung ubah posisinya. Alkitab harus yang paling atas. Wah, luar biasa kan. Artinya saya memuliakan firman Tuhan. Nah, sampai suatu saat saya sadar apa sebenarnya yang ada di hati saya. Suatu saat saya satu kos dengan saudara PA, saya taruh Alkitab saya setelah saat teduh, kemudian dia juga selesai saat teduh, dia taruh Alkitabnya di atas Alkitabku. Hatiku terganggu dalam hati. Otak bilang, kan sama-sama Alkitab. Tapi hati saya tetap terusik. Kemudian setelah dia keluar kamar, buru-buru saya pindahin Alkitabku, harus di atas Alkitabnya. Gitu. Berarti saya fanatis. Fanatisme yang sia-sia yang seperti itu. Ya itu kelewatan yang seperti itu ya. Maksud hati mempermuliakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan menyelidiki ya. Bagaimana sebenarnya? Tuhan bilang yang melakukan firman-Ku, bukan yang memperlakukan Alkitab sedemikian baiknya sehingga itu disusun di buku, di rak buku, nggak pernah kena debu karena ditutup, nggak pernah dipegang gitu ya. Hanya di download terus nggak dibaca-baca. Nah, bukan yang seperti itu. Barang siapa yang melakukan firman-Ku, dia yang mengasihi aku. Jadi jemaat Tuhan, saya dan engkau, mari sama-sama ya kehidupan normal dan sehat kita, setiap hari kita tahu bahwa kita perlu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan sangat senang menghormati, menghargai orang yang menghormati dan menghargai firman-Nya. Ya. Kalau saya kirim WA ke saudara-saudariku, terus sehari 2 hari nggak dibaca, atau Bapak Ibu Saudara-saudari ngirim WA ke saya, sehari 2 hari saya nggak baca-baca, kira-kira gimana perasaanmu? Orang ini cuek sekali dengan saya. Nah itu kalau bicara perasaan. Padahal WA-nya itu tentang apa ya? Ini Tuhan mau berfirman tiap-tiap hari kepada saya dan engkau, terus kita cuek. Oh kita besok aja, nanti aja lah dibacanya atau apa kan ya. Mirip-mirip seperti itu ya saudara-saudara. Jadi waktu ya ada Bang Ganda ya di Sinode, beliau tiap hari posting di WA itu ayat-ayat firman Tuhan yang didapatin. Dan dia bilang sebenarnya yang saya posting itu bukan ayat-ayat hanya untuk di Sinode, tapi semua saya lupa Partai Demokrat atau apa ya. Semua yang di bawah saya itu, dia karena pembina partai di Sulawesi atau apa, semua saya kirimin. Ayat yang saya kirim ke teman-teman Sinode itu saya kirim semua ke ayat-ayat ke yang lain. Saya nggak pandang agama, cuma saya tulis sumbernya, saya hapus sumbernya katanya. Jadi misalnya dari Ulangan atau apa dihapus sumbernya, tapi semua kata-kata itu nggak ada yang dihapus, dia kirim semua. Jadi apa yang Bapak Ibu baca di Sinode itu juga yang mereka baca, kan gitu ya. Dan itu dia dalam satu sisi mungkin bagi kita bilang, oh abang ini fanatik atau apa, tapi dia mempermuliakan firman Tuhan, dia mewartakannya, dan dia melakukan itu bukan iseng-iseng, tiap pagi. Saya kalau bangun pagi terus saya cek Bang Ganda sudah ngirim enggak gitu ya.
Dan ya biasanya saya orang pertama yang duluan baca kan ya. Waktu kami Zoom dia bilang, dia kenal saya kan, oh ini Bang Roy ya. Saya tiap pagi kan ngirim ini. Saya tahu aja siapa yang baca-baca ayat yang saya kirim. Oh, rupanya dia perhatikan juga gitu ya. Ya, mari sederhana sekali pesannya pada hari ini. Mari selidiki hati saya dan engkau. Bagaimana posisi firman Tuhan. Kita bilang Yesuslah yang terutama di hatiku. Waktu kita lahir baru kita katakan, Tuhan masuklah dalam hidupku. Engkaulah menjadi rajaku. Engkau menjadi Tuhan. Aku menjadi hamba. Tapi Tuhan bilang, barang siapa yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan firmanku. Kalau kita bilang kita Tuhan engkau Tuhanku. Terus tapi kita nggak tahu apa yang kita harus lakukan menurut firman Tuhan. Ya mau diterjemahkan apa lagi kalau gitu. Tuhan bilang yang mengasihi aku yang melakukan firmanku. Oleh karena itu Bapak Ibu mari baca firman Tuhan, baca Alkitab secara teratur. Ya hidupmu bukan janji saya, hidupmu menjadi lebih teratur, lebih baik, lebih tenang. Banyak perkara-perkara dahsyat yang pasti terjadi, pikiran menjadi lebih tenang, dan ide-ide cemerlang itu akan datang. Ya saya saksikan beberapa hari ini saya karena lagi ditugasin untuk mengumpulkan semua inovasi-inovasi daerah yang ada di perangkat daerah. Bagaimana caranya ya Tuhan? Saya harus buat aplikasi tapi saya harus belajar lagi. Mau beli aplikasinya mahal, belum ada uangnya. Saya mau pakai yang aplikasi yang ada yang sudah tersedia entah dari Google Form atau apa, tapi bagaimana mengakalinya gitu ya. Mikir tiap hari, mikir-mikir gitu. Buka YouTube, baca internet searching, nggak dapat. Terus kejadiannya begini, saya lagi istirahat, lagi tidur. Terus muncul ide di pikiran, kenapa Google Form-nya nggak kamu ginikan? Tuk, astaga. Saya lagi tidur, enggak lagi belajar, lagi tidur, dapat hikmat kayak gitu tuh. Saya bangun, saya wujudkan, selesaikan. Entah itu nanti kalau mungkin yang jualan kue mungkin tiba-tiba dapat resep, kenapa enggak kamu gini kan? Ke yang ke profesimu seperti apa, tiba-tiba dapat hikmat, ya itu hikmat yang dari Tuhan. Ya dalam hati yang tenang. Jadi dalam saat-saat membaca firman Tuhan pun akan ada tuntunan Tuhan, suara Tuhan, bagaimana kita akan menghadapi perkara-perkara yang sedang dipercayakan kepada kita. Kemudian di ayat yang ke-20, yang ayat yang terakhir itu Ulangan pasal yang ke-17 ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi supaya dia jangan tinggi hati, perkara perasaan. Waktu dia dengarkan firman Tuhan, dia dapatin firman Tuhan berkata seperti ini, tapi kok perasaannya itu enggak seperti itu ya. Kalau menurut feeling ini kok enggak kayak gini ya. Dia mau taati yang mana? Mau taati firman Tuhan atau dia mau taati perasaannya? Kemudian juga supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Entah dia mau ke kanan, dia mau ke kiri. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan logis. Mungkin ada nasihat-nasihat yang lain. Mungkin ada, karena analisis-analisis yang sangat dalam. Saya harus ke kanan, saya harus ke kiri. Mana yang dia mau taruh di atas pikirannya? Firman Tuhan kah? Atau menurut pertimbangan-pertimbangannya? Menurut analisis-analisis pikirannya? Itu yang di ayat 20. Jadi kalau seorang raja, dia harus referensi utamanya apa kata firman Tuhan. Sekalipun dia bilang, waduh menurut perasaan saya nggak bisa yang kayak gini. Kan tadi ya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, menyangkut perasaan. Perkara-perkara yang lain, jangan tinggi hati, menyangkut perasaan. Tapi firman Tuhan bilang begini, saya harus tunduk pada firman Tuhan. Waduh nanti orang anggap saya seperti apa kalau saya lakukan begini. Tapi saya harus tunduk pada firman Tuhan. Kemudian dia harus memutuskan perkara-perkara menurut analisis, menurut ilmu-ilmu seperti ini, nasihat-nasihat. Harusnya saya mengambil langkah-langkah ini. Tapi kok firman Tuhan suruh saya seperti ini ya. Bagi seorang raja dia bilang, nah saudara-saudaraku, mana saat engkau harus katakan, saya mau tunduk pada apa yang firman Tuhan katakan. Bukan mengikuti perasaanku, bukan mengikuti pikiranku.
Tapi apa yang, jadi ya dia betul-betul menjadi orang nomor 2 dalam hidupnya. Yang pertama Tuhan Yesus, kan begitu, waktu lahir baru Tuhan, datanglah dalam hidupku, memerintah dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan dan Rajaku. Kita second person, kita pelaksana. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang saya kerjakan. Sama prinsipnya dengan di Ulangan pasal yang ke-17 ayat 20, saudara-saudaraku. Amin. Mari belajar, saya dan engkau masuk dalam perkara ini. Tuhan mau membimbing kita untuk mengerjakannya. Bukan hanya kalau kita bisa baca ini di Perjanjian Lama, prinsipnya sama bagaimana kita mengenal sifat-sifat Tuhan, apa maunya Tuhan. Dan itu masih terjadi waktu Tuhan Yesus mengajar. Siapa yang mengasihi aku adalah mereka yang melakukan perintah-perintahku. Amin. Sederhana pesannya hari ini, tempatkan perintah Tuhan itu di atas perasaan, di atas pikiran saya dan engkau. Aduh saya, jadi ya makanya saya bilang jangan pakai, kalau sesama saudara seiman jangan pakai like dan dislike. Kalau di Facebook kan ada like dislike kan gitu. Ada yang lagi bersuka cita, kita mau like, enggak mau. Kalau bisa dislike aja gitu kan, enggak suka. Jangan pakai itu, saudaraku. Tuhan bilang harus mengasihi. Perintah Tuhan bilang, tapi saya kesal sama dia. Tapi perintah Tuhan bilang harus mengasihi. Like, kan gitu kan. Subscribe kalau kata Anthony gitu. 1000 like, 1000 subscribe kalau Anthony. Puji Tuhan. Ya, terakhir Bapak Ibu, saudara-saudaraku, mari sama-sama kita membaca Ulangan pasal yang ke-26. Ulangan pasal yang ke-26. Ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-19. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya, dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Puji nama Tuhan, ini yang dirancangkan Tuhan. Sia-sia untuk kita mendapat kehormatan, kita berusaha untuk mendapat kehormatan. Ada yang mungkin suap, ada yang mungkin cari-cari muka atau apa. Tetapi saat Tuhan sendiri yang mengangkat, itu murni, asli, sejati. Tetapi Tuhan bilang yang kuangkat orang-orang yang sungguh-sungguh tadi menghormati firman-Ku. Ya, Tuhan bilang begitu. Ini bagian orang-orang yang sudah dengan sungguh-sungguh percaya, dengan sepenuh hati mengerjakannya. Aku sendiri yang akan mengangkat mereka. Enggak usah repot-repot. Bagaimana supaya saya dikenal? Bagaimana supaya enggak. Bangsa Israel itu bangsa yang kecil. Tapi karena Tuhan mau mengangkat mereka, bangsa-bangsa besar yang lainnya ketakutan waktu bangsa Israel lewat. Wih, ngeri ini bangsanya macam-macam. Lihat itu tiang Allahnya memimpin mereka dalam tiang awan dan tiang api. Allah mereka itu yang membelah lautan. Siapa yang berani ganggu bangsa Israel? Ya karena Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Walaupun kecil dibandingkan bangsa-bangsa lain. Ya, pujian nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikian kebenaran firman Tuhan menjadi makanan rohani bagi saya dan engkau. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dengan teguh dalam hatinya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Mari sama-sama kita mau berdoa, kita mengamini kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapakku yang baik, kami sungguh bersyukur untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Semua rancangan-rancangan-Mu sangat sempurna bagi kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan Engkau Tuhan konsisten apa yang Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan pribadi-Mu di zaman perjanjian baru lama yang kami baca.
sama seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, dan juga apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kami gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, kami begitu jelas mendengar firman-Mu, isi hati-Mu pada hari ini, supaya kami gerejamu, umat-Mu Tuhan, tidak hanya berkata-kata kami mengasihi Engkau, kami mau taat, Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Tetapi seperti kata Tuhan Yesus, barang siapa yang melakukan firman-Ku, perintah-Ku, dialah yang mengasihi aku. Tuhan Yesus, hari ini kami gerejamu, mari Tuhan yang ubahkan kami, tolong kami supaya sungguh posisi firman-Mu Tuhan itulah yang terutama Tuhan, yang menjadi referensi utama Tuhan, pegangan utama Tuhan tiap-tiap hari bagi kami ya Tuhan. Sekalipun banyak sumber-sumber nasihat yang lain di dalam setiap profesi kami, di dalam setiap tugas-tugas yang harus kami kerjakan, baik selaku mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai wirausaha, di dalam keluarga rumah tangga kami, bahkan di tengah-tengah pelayanan. Bapa di sorga, sungguh biarlah Engkau dapati bahwa kami hanya mengacu kepada firman-Mu Tuhan yang terutama. Dan Tuhan sendiri akan menolong kami, memperlengkapi kami, menambahkan pengetahuan dan perkara-perkara yang lain, hikmat yang daripada Tuhan sendiri, Tuhan nyatakan bagi gerejamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa saat Engkau menyatakan isi hati-Mu, perintah-Mu bagi kami tentang perkara ini, kami tahu bahwa Roh Kudus yang akan sangat setia membimbing kami, menolong kami untuk kami mengerjakannya dan menggenapinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, pada saat ini kami gerejamu, kami akan melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kami. Mari siapkan setiap kami ya Tuhan, baik hamba-hamba yang melayani, demikian semua kami yang ada di tempat kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebagai mempersiapkan kita mau mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jemaat Tuhan, kita mau menerima perjamuan kudus, mari siapkan setiap hati dan pikiran kita. Jadi kita sudah dengarkan tadi, ini adalah perintah yang Tuhan Yesus katakan, ayo lakukan perjamuan kudus. Tuhan tidak perintahkan untuk kita, ayo peringati hari kelahiranku, Natal, atau lakukan hal ini. Enggak. Tetapi tentang perjamuan kudus, ini Tuhan memang perintahkan. Menjadi peringatan akan aku. Jadi sekalipun kita tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, sekalipun kita tidak melihat kawat duri yang ada di kepalanya dia berdarah,
Tetapi saat saya dan engkau gerejanya melakukan perjamuan kudus, kita katakan Tuhan, sekalipun kami tidak ada di sana, tapi kami percaya Engkau sudah mati bagi kami. Dan darah Yesus itulah yang melayakkan saya dan engkau. Bukan karena perbuatan, bukan karena apa-apa. Bukan karena sudah khatam baca Alkitab berapa kali. Bukan karena doa berapa jam sehari. Tapi semata-mata karena darah Yesus yang sudah tercurah di kayu salib. Dan juga darah Yesus ini tercurah bagi seluruh anak-anak Tuhan. Kita juga harus dipulihkan hubungan kita satu dengan yang lain. Kita belajar di dalam rumah tangga, dalam keluarga, hubungan suami istri, anak-anak, kemudian hubungan-hubungan di antara kita saudara-saudara seiman. Jangan biarkan perkara-perkara sia-sia, sampah, sakit hati, kesal, apa semua kebencian itu kita tinggal di dalam hati. Tuhan Yesus mati di kayu salib ya untuk sakit hati apa semua itu dia tanggung di kayu salib supaya kita terbebas dari perkara-perkara itu. Jangan pelihara lagi ya kalau ada benci, kesal, dengki, marah apa semua dibuang semuanya saudaraku. Kalau Tuhan berat, ingat Tuhan Yesus sakit hati di kayu salib. Waktu dia ditinggalkan Bapanya, dia teriak Eloi Eloi lama sabachthani. Dibuang semua itu, mari bangun komitmen yang baru. Aku memulihkan hubunganku dengan saudara-saudara seiman. Perkara pikiran yang sia-sia yang ditaruhkan kuasa gelapan saya patahkan semuanya, saya buang. Hatiku yang mungkin sudah banyak panah-panah dari si mana gitu kan ya, dicabut semua, pulih semuanya oleh karena kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami umat-Mu, kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan. Mari Tuhan kami berdoa, Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, makasih deh. Itu taruh di mana ya? Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib kamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit pada tubuhmu itu sudah dibayar lunas, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Engkau sembuh, kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit di hati, di pikiran, dimanapun semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak perlu menanggungnya lagi, semua sudah dibayar lunas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sudah memberi kita teladan bagaimana dia melayani kita, bahkan melayani kita sampai mati di kayu salib. Kita tidak bisa dan tidak perlu melayani sampai seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, tetapi apa yang Tuhan perintahkan kita menjadi saksinya. Mari itu yang terjadi dalam kehidupan. Demikianlah caranya kita dapat menjadi alatnya Tuhan, dengan memberi hidup ini, tubuh ini dipakai untuk menjadi alatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Jadilah menurut kehendak-Mu dan permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan silakan duduk. Kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Saya langsung saja ya. Jadi untuk jadwal ibadah kita baik di komunitas-komunitas, baik di pelayanan pelajar, pelayanan mahasiswa, pelayanan profesi, pelayanan keluarga. Mari kita bisa ikuti, ambil bagian bukan hanya secara sebagai rutinitas, tapi kita sungguh mempersiapkan diri mengikutinya sebaik-baiknya karena kita mengharapkan kehadiran Tuhan di setiap komunitas kita bersama-sama. Oleh karena itu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dan juga firman Tuhan bilang jangan biasakan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena dapat menimbulkan akar pahit gitu ya. Kita aja yang masih sering ketemu masih bisa salah paham, apalagi kalau lama nggak ketemu gitu, lama nggak ketemu terus nanti dengar kabar begini. Ini zaman social distancing lagi kan ya, jadi jarang bertemu secara fisik. Mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus dan ingat Tuhan, misinya Tuhan itu doa Tuhan Yesus Yohanes 17, Tuhan persatukanlah mereka sama seperti aku dan engkau satu, demikian juga kita. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada perkara-perkara yang ujung-ujungnya mau membawa kepada perpecahan, tahu itu antikristus pasti. Itu pasti antikristus. Karena Tuhan Yesus mau mempersatukan umatnya. Itu Yohanes 17, mempersatukan umatnya. Jangan biarkan perkara-perkara itu. Kalau arah-arahnya, entah itu suami istri kah, kalau sudah mulai di pikiran itu suami saya kayak gini, istri saya kayak gini. Hati-hati, itu roh antikris yang mau membawa perpecahan-perpecahan, baik dalam rumah, baik tengah-tengah jemaat. Tuhan membawa persatuan dalam kekudusan ya. Banyak juga orang yang mau bawa persatuan tapi di luar kekudusan Tuhan. Enggak, ini kesatuan dalam kekudusan. Mari dukung doa juga pelayanan-pelayanan kita di Bukit Lumut. Puji Tuhan, Pak Perici Memberici sudah mengunjungi di tahun 2021 ini. Berdoa untuk jemaat di sana, juga untuk kita yang dari sini ya, yang kita merintis di sana untuk langkah-langkah ke depannya di Bukit Lumut. Berdoa juga untuk saudara-saudara kita di Laman Baru. Pak Budi sekeluarga sudah berapa bulan ya nggak ada kunjungan dari Palangkaraya. Puji Tuhan kemarin keluarga Pak Budi boleh hadir di Palangkaraya. Kabar juga kemarin dari mertuanya Pak Mono, bapaknya Kadek ya, ada kecelakaan tunggal di Pulang Pisau atau di mana gitu ya, yang sudah sempat pingsan dan sudah dirawat di Rumah Sakit Pulang Pisau kalau nggak salah ya. Kita dukung doa juga untuk kesembuhan Bapak ini, terlebih untuk beliau mengenal kasih Tuhan Yesus Kristus lebih-lebih lagi dalam kehidupannya. Jadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan.
dukung doa Bapak Ibu saudara-saudariku tiap-tiap hari. Selain kita berjaga-jaga untuk keluarga rumah tangga kita, untuk pekerjaan usaha apa yang dipercayakan Tuhan, ya saat Tuhan mengingatkan seseorang kepadamu, ambil waktu untuk dukung dia, ya, untuk ini saudara saya ini ada masalah apa ya, kenapa dia begini ya, jangan digosipin. Doakan gitu, doakan Tuhan, ini saudara saya, ini anakmu Tuhan, gitu ya, karena kita sama di hati Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu ya beberapa pengumuman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu saudara semua boleh bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga untuk hadirat-Mu ya Bapa. Engkau nyatakan isi hati-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan bagi umat-Mu, bagi setiap kami ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk perkara-perkara yang Tuhan teguhkan bagi kami hari-hari ini. Tuhan, kami belajar Tuhan bahwa sungguh tiap hari kami mau mendahulukan Engkau, memprioritaskan Engkau. Kami mau memprioritaskan, kami dengarkan suara-Mu dalam saat teduh kami, dalam kami membaca Alkitab tiap-tiap hari ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, jika di antara kami ada yang masih bergumul Tuhan untuk perkara ini, Bapa, Tuhan tolong kami ya Bapa, supaya sungguh tidak ada perkara yang lain yang mempesona hati kami selain Engkau Bapa, yang mempesona hati kami selain firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa semua bentuk ikatan-ikatan yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam banyak perkara, dalam nama Tuhan Yesus itu putus, dalam nama Tuhan Yesus musnah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah kami dalam sepanjang pagi sampai siang hari ini. Ada saudara-saudari kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini ya Bapa. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang memelihara, Engkau yang menjagai mereka, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan itu juga menjadi bagian mereka ya Tuhan. Firman-Mu yang kami nikmati pada hari ini Bapa, kami berdoa, kami rindu mereka juga menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan yang membangkitkan kami semua gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus di kota Palangkaraya ini ya Bapa. Tuhan, supaya makin hari Tuhan kami gereja-Mu di Palangkaraya semakin kompak, saling merendahkan diri satu dengan yang lain, saling lebih dahulu memberi hormat, mengutamakan yang lain Tuhan sebagai saudara seiman ya Bapa. Kami berdoa berkat-berkat Tuhan atas kota Palangkaraya, berkati Tuhan Kalimantan Tengah, juga bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa menjagai Tuhan pemerintahan kami di pusat Tuhan, Pak Jokowi Ma'ruf Amin, semua pembantu-pembantunya di kementerian, para pengambil keputusan. Bapa di surga, kami berdoa melindungi Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk memimpin bangsa Indonesia hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jagai Tuhan mereka, lindungi mereka Tuhan. Ada perkara-perkara, ada kuasa-kuasa yang mau mengganggu, menggoyahkan mereka dalam bentuk apapun. Kami gereja Tuhan bersepakat demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan semua kuasa-kuasa itu. Kami batalkan semua rencana-rencana itu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, rencana-rencana itu batal, gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah rancangan damai sejahtera yang dari sorga itu yang terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita mau terima berkat, mari angkat tangan-tangan kita kepada Bapa Surgawi. Bapa, Engkau Jehovah Jireh, Engkau penyedia sempurna bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat Tuhan. Bahkan dalam perkara rohani Tuhan, kami sudah menerima semua berkat-berkat rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat Engkau mempercayakan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan hari-hari ini di bumi ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Oleh karena itu Tuhan yang melatih kami supaya dengan
iman. Kami meraih Tuhan semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu Tuhan. Menjadi berkat-berkat jasmani Tuhan. Bukan hanya hidup untuk hidup kami sendiri, tetapi untuk banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, kasih Tuhan dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi gerejanya. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat jasmani rohani dalam nama Tuhan Yesus dari Allah Bapa kita, memenuhi lumbung-lumbungmu dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, penuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum saya menutup, silahkan untuk menyampaikan persembahan syukur dalam bentuk apapun, atau entah persepuluhan, persembahan khusus, atau yang ini, karena ini kami nggak bisa melayani lebih baik lagi ya. Kalau datang di gereja kan mungkin ada kantong kolektif atau box yang disediakan, tapi karena kita di rumah masing-masing, ya mohon maaf untuk saat ini belum tersedia sarana yang lebih baik, misalnya pakai scan code kah supaya dari rumah bisa langsung nyecan. Bukan karena gereja minta-minta duit, tapi karena jemaat mau mempersembahkan syukurnya bagi Tuhan. Nah ini mohon maaf, kita akan lebih baik lagi ke depannya dalam kita menyalurkan kerinduan hati jemaat untuk mempersembahkan persembahan-persembahan syukur. Boleh disampaikan, entah dititipkan ke para pengurus gereja, disampaikan ke bendahara Ibu Hotnida, ataupun ditransfer ke nomor rekening bendahara gereja Ibu Hotnida. Ya itu saja pengumumannya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu semua, Tuhan berkati. Saya izin live dulu ya. Tuhan berkati, Kak Isyut. Berkati semuanya.